Thank you buat persembahan kita semua. Hari ini kita melanjutkan serial kita Rich Family Poor Family bagian yang ketiga. Bapak Ibu Saudara sekalian, di bagian yang ketiga ini saya ingin mengajak kita semua melihat tentang ini, menata energi. Boleh kita ucapkan sama-sama, 2, 3, menata energi. Anda yang online, Anda boleh ketik di online, menata energi. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita ngelihat ya, peranan seorang wanita, peranan seorang ibu, peranan seorang mama itu sangat-sangat powerful, ya kan? Seorang wanita itu kalau kita lihat bukan hanya harus jadi seorang penolong. Penolong itu kan lebih kuat daripada yang ditolong, ya kan? Dia harus bisa menolong, dia harus bisa memastikan semua berjalan dengan lancar, ya kan? Nah, oleh sebab itu menjadi seorang wanita, menjadi seorang mama, menjadi seorang istri, menjadi penolong. Dan bukan hanya menjadi penolong, tapi juga harus ini, saudara. Ketika sudah menikah, seorang wanita akan harus ini dituntut untuk menjadi istri yang efektif bagi suaminya, ya kan? Istri yang mungkin menyenangkan bagi suaminya. Dan bukan hanya itu, ternyata ada dalam pernikahan, ada dalam keluarga, wanita bukan hanya dituntut menjadi seorang istri, tapi juga ini menjadi seorang mama yang efektif bagi anak-anaknya. Mama yang bisa mendidik, membesarkan anak-anaknya. Nah, sehingga menjadi seorang wanita seringkali menjadi seorang istri, menjadi seorang mama itu punya pressure yang cukup besar dan seringkali tekanan itu membuat banyak orang perempuan atau wanita atau istri-istri atau mama-mama merasa kayak gini. Kok rasanya I'm not good enough gitu. Atau we've done everything yang sudah terbaik tapi kok rasanya this is not enough. Itu yang seringkali mungkin bisa terjadi. Sehingga ada pressure, ada tekanan yang membuat kadang emosi kita bisa jadi lelah, emosi kita bisa jadi capek. Karena kita harus menjadi penolong, seorang wanita harus jadi penolong, tapi juga harus jadi istri yang efektif dan juga harus jadi mama yang efektif bagi anak-anak dan bagi keluarganya. Nah, gimana dengan pria? Pria ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian juga punya tugas dan tanggung jawab. Pria itu adalah imam, ya kan? Artinya you have to give spiritual direction bagi keluarga. Kita harus bisa speaking the spiritual words kepada istri dan anak-anak kita. Bukan hanya itu, pria juga raja. Artinya apa? Menjadi provider yang mencukupkan, yang bekerja untuk menafkahi keluarga. Dan bukan cuma itu, nggak sampai hanya di sana. Pria itu adalah seorang pemimpin ternyata yang harus bisa memimpin keluarga ini. Mau pergi kemana keluarga ini, akan jadi seperti apa keluarga ini. Itulah pria suami. Nah, ternyata ketika seorang pria udah masuk dalam pernikahan, dia bukan hanya dituntut untuk menjadi imam, raja, pemimpin, tapi juga harus ini jadi suami yang efektif bagi istrinya. Yang mengasihi, ya kan? Yang baik. Dan bukan cuma itu, kalau Anda sudah menikah, Anda punya anak, Anda juga dituntut untuk menjadi seorang ayah yang efektif bagi anak-anak. Nah, sehingga seringkali dengan adanya tekanan atau pressure ini, gak jarang orang laki merasa kayak, man, aku harus perform di kerjaan, udah perform di kerjaan, udah perform di pelayanan, kadang pulang ke rumah seolah-olah masih harus perform lagi untuk menjadi suami yang baik, untuk jadi ayah yang baik. Dan itu seringkali bisa membuat kita mungkin capek, kita jadi merasa lelah atau kita mungkin merasa emotionally kita burn out dalam kehidupan kita. Semua kita bisa ngalamin itu. Nah, gimana dengan orang tua? Orang tua pun juga bisa ngalamin gimana rasanya kita udah kasih yang terbaik, kita udah memberi yang terbaik, tapi mungkin kita merasa, men kok rasanya ini gak cukup. We are not good enough as a parents. Itu bisa datang dalam pikiran kita, dalam perasaan kita semua. Anak-anak pun juga punya tanggung jawab dan juga punya beban. Ketika kita udah dituntut untuk kasih yang terbaik di sekolah, di les, di kegiatan-kegiatan di gereja. After we do our best, seringkali kadang bisa muncul pikiran, kenapa sih kok rasanya gak cukup ya? Kok rasanya we are not good enough? Dan perasaan dan tekanan ini juga bisa datang. Apalagi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya kasih appreciation buat single mother, single father. Man, rasanya tugas dan tanggung jawab pria wanita itu dijadikan satu, ditumpuk di pundak mereka. Gak gampang jadi single mother, gak gampang jadi single father. Karena ketika kita melakukan semua tugas kita,
Perasaan kayak apakah ini sudah cukup baik buat keluarga, apakah aku sudah lakuin yang terbaik bagi keluarga. Itu bisa datang dalam setiap pikiran, dalam setiap perasaan kita. Apalagi ketika kita mulai lelah dengan semua tanggung jawab dan beban kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ibaratnya seperti orang yang ini habis pergi liburan ya. Seperti orang yang habis pergi liburan. Mungkin kita udah 1 minggu di Bali. And then we come back, kita kembali ke semua tugas kita, ke pekerjaan kita, ke tanggung jawab kita. 4 hari kita jalanin, langsung pikiran kita gini, aduh rasanya kok kepingin balik lagi ke Bali ya. Liburan lagi kok rasanya enak ya. Dan itu bisa datang kepada siapapun. Oleh sebab itu, ketika kita lagi bertanggung jawab, melakukan tugas dan tanggung jawab kita di keluarga kita sesuai dengan peran dan posisi kita. Rasa capek, rasa lelah itu bisa datang kepada siapapun. Ibaratnya gini Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita ini kerja, Anda mungkin kerja, lalu mulai bangun fasilitas. Punya fasilitas di rumah dibagusin, ada kolam renang, mungkin ada jacuzzi. Oh, kepingin dibuat kayak villa di Bali. Dibangunlah rumahnya kayak villa di Bali, ya kan? Punya mobil yang bagus, tapi aneh Saudara. Hampir tiap bulan nanti datang godaan. Gimana kalau bulan ini kita pergi ya jalan-jalan. Enak kalau bisa jalan-jalan ke Singapura misalnya. Bulan depannya kita udah dari Singapura balik ke rumah. Kehidupan yang katanya udah kita bangun dengan biaya yang mahal. And then the next month and after next month muncul lagi pikiran gini. Enak ya kalau kita bisa pergi ke Australia, ditinggal ke Australia aja gitu. So we build something yang kita sendiri kepingin ninggalin. Karena apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Seringkali dalam kehidupan kita pressure-nya itu membuat kita bisa jadi capek, kita bisa jadi jenuh, kita bisa jadi lelah. Setiap fungsi, setiap peranan yang kita punyai di dalam keluarga itu punya tekanannya masing-masing. Dan itu bisa membuat kita semua merasa capek, kita merasa jenuh, kita merasa jengkel, kita merasa marah. Bahkan gak jarang orang akhirnya ini jadi pahit hanya karena ada dalam yang namanya keluarga. Nah hari ini kenapa kok penting banget kita semua membahas tentang menata energi. Boleh gak kita ucapkan sama-sama 2, 3. Menata energi. Karena gini Bapak Ibu Saudara sekalian. Setiap pikiran kita, emosi kita, tindakan kita ada konsekuensi energinya. Ada konsekuensi energinya. Ada konsekuensi energinya. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3. Ada konsekuensi energinya. Nah, untuk mengukur efektivitas kita sebagai pria, sebagai wanita, kita kerja, kita pelayanan, kita ada di rumah tangga, kita di keluarga. Untuk mengukur efektivitas kita itu sebetulnya bukan diukur dari berapa banyak waktu yang sudah kita gunakan. Tapi diukur dari berapa banyak energi yang kita investasikan dalam waktu kita yang terbatas. Sekali lagi untuk mengukur efektivitas hidup seseorang itu bukan diukur dari berapa banyak waktu yang sudah kita gunakan. Tapi diukur dari berapa banyak energi yang sudah kita investasikan dan kita maksimalkan dalam waktu kita yang terbatas. Karena gini Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap orang, saya kasih contoh ya, setiap orang itu hanya punya 24 jam. Ya, semua orang. Enggak ada nih. Ya udah kalau penghasilannya 1 sampai 10, korting lah kasih 20 jam. Enggak ada gitu. Nanti penghasilan 10 sampai 30, bolehlah tambahin jadi 22 jam. Nanti kalau penghasilan 100 sampai 200, nah ini boleh kasih 26 jam karena butuh waktu lebih banyak. Enggak ada gitu Saudara. Tuhan enggak membedakan atau mungkin gini, belum punya anak kok minta waktu 24 jam. Enggak ada anak kasih 16 jam cukup lah orang ini gitu. Enggak ada, semua 24 jam. Anaknya mau 4, mau 5, tetap sama. Masa Tuhan gini, waduh kasihan orang ini anaknya 5. Pikir-pikir, bolehlah kasih 27 jam orang ini. Gak ada kayak gitu. Semua 24 jam sama. Mau ada di majalah Forbes, mau ada di koran lokal, nama kita tercantum dimanapun, semua dapat 24 jam yang sama. Oleh sebab itu efektivitas hidup kita itu sebetulnya tidak diukur dari berapa waktu yang sudah kita gunakan. Gak hanya diukur dari situ.
Tapi diukur dari ini, berapa banyak dan berapa maksimal energi yang kita punya, kita investasikan dalam waktu kita yang terbatas. Nah, kenapa kok menata energi ini penting Bapak Ibu Saudara sekalian? Ketika saya mempersiapkan material ini, muncul di pikiran saya itu ceritanya Yusuf. Yusuf itu adalah orang yang kalau kita ngelihat ya dari susah nunggu 30 tahun. Begitu Tuhan kasih dia favor, dang gini sukses. Dia sukses sampai akhir hidupnya dan masih bisa meninggalkan legacy yang luar biasa buat orang yang ada di sekitarnya. Nah, doa kita adalah gini. Hidup kita semua ini, pria, wanita, siapapun kita yang ada di ruangan ini, Anda yang di ruangan Anda yang online. Doa kita adalah Anda bukan hanya sukses sesaat atau berbuah sesaat atau berdampak sesaat. Tapi hidup kita bisa terus berbuah sampai Tuhan panggil kita lagi. Hidup kita berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Kemana setuju katakan yes. Nah, oleh sebab itu menata energi itu sangat penting sekali. Nah, pertanyaan adalah gini, prinsipnya dari mana sih kalau di Alkitab? Dari mana prinsip di Alkitab tentang menata energi ini? Semua orang yes kita tahu kita bijak menggunakan waktu, kita harus bijak menggunakan waktu. Tapi soal menata energi, dapat dari mana ceritanya, pelajarannya? Boleh nggak saya ajak kita lihat di Lukas pasal yang kelima, kita lihat langsung dari cerita Yesus sendiri. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita agungkan, dia kasih contoh kepada kita tentang menata energi. Lukas pasal yang kelima, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16 yang akan kita baca siang hari ini. Lukas pasal yang kelima, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16. Jadi ceritanya Tuhan Yesus dia lagi bikin mujizat, dia lagi melakukan kesembuhan, dia lagi melakukan banyak perkara-perkara ajaib. Lalu yang terjadi ini saudara, di ayat yang ke-15. Boleh baca sama-sama ayat 15 dan ayat yang ke-16 ya. 2, 3. Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Oke, stop dulu sampai di sana. Anda bisa membayangkan gini, berbondong-bondong orang datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia dan bukan cuma mendengarkan dia. Semuanya minta beres masalahnya. Semuanya minta beres penyakitnya. So can you imagine jadi Yesus itu betapa sibuknya, betapa repotnya, betapa capek dan betapa lelahnya dia. Apalagi digambarkan di ayat 15. Semua orang berbondong-bondong datang kepada Yesus. Dan bukan cuma datang kepada Yesus. Kepingin semua beres masalahnya. Melelahkan. Ayat 16 ini powerful. Anda perhatikan ini saudara. Akan tetapi. Ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Boleh kita ucapkan ayat yang terakhir ini akan tetapi dari sana 2, 3 akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Nah, perhatikan ayat 15 dan 16 Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan itu tahu gimana dia memaksimalkan energinya. He knows when to perform, how to perform. Tapi di satu sisi dia juga tahu kapan tangki energinya harus diisi. Ayat 15 itu menceritakan bagaimana powerfulnya Yesus. Dengan semua energi yang Tuhan titipkan di dalam dia maksimalkan. Tapi di ayat yang ke-16 kita juga belajar ternyata Tuhan itu tahu gimana kalau tangki energi kita kosong itu harus diisi lagi. Nah sehingga membuat kita semua ngelihat konteks ini. Konteksnya itu gini saudara. Kalau secara teologinya kan kita ngelihat ini kesatuan Yesus dengan Bapa. He lives a very God-centered life. Yesus hidup dengan very God-centered life untuk selalu melakukan kehendak Bapa dalam kehidupannya. Tapi di sisi lain kita ngelihat inilah imam besar yang kita punyai. Imam besar yang bisa turut merasakan capeknya kita, emosinya kita, lelahnya hati kita, pikiran kita.
capeknya tubuh kita when you have to be a wife, ketika kita harus jadi suami, ketika kita harus jadi orang tua, ketika kita harus jadi anak, ketika kita single person, ataupun ketika kita single mother, single father yang terus berjuang dalam kehidupan ini. Dia imam besar yang bisa turut merasakan semua pergumulan yang kita rasakan. Yang setuju katakan amin. Dia Tuhan kita. Nah, oleh sebab itu Tuhan mencontohkan di ayat 16 ini dia mengajak kita untuk lihat. Tuhan Yesus paham. To be at your best, untuk ada dalam kondisi terbaik kita dan bisa terus long lasting bertahan dan berdampak dan berbuah. Maka perlu diperhatikan energi yang ada di fisik kita, energi di emosi kita, energi di pikiran kita, energi di roh kita harus dalam kondisi yang baik dan sehat. Sehingga perlu sekali buat kita untuk bisa menata energi. Karena kalau enggak kita akan seperti orang yang habis liburan, udah seminggu di Bali, 4 hari kerja pingin balik ke Bali. Karena kita udah stres lagi, kita udah lelah lagi. Nah, oleh sebab itu kita semua sama-sama udah lihat, Tuhan kasih waktu yang sama, 24 jam sehari buat semua orang. Tuhan juga titipkan energi kepada siapapun kita. Nah, pahami ini Bapak Ibu Saudara sekalian, di mana ketika Tuhan menitipkan energi. Alkitab menjelaskan, manusia itu dari tubuh, jiwa, dan roh. Betul ya? Tubuh itu tempatnya energi fisik kita. Tubuh itu letaknya energi fisik kita. Emosi, kenapa kok tubuh itu tempatnya energi fisik? Makanya kita perlu olahraga, lalu kita perlu makan yang sehat, jangan sembarangan makan, nanti tubuhnya nggak punya energi. Tubuh kita perlu istirahat yang cukup, karena apa? Dari tubuh itu tempatnya energi fisik. Nah, emosi kita ini tempatnya apa, saudara? Tempatnya kualitas energi kita. Kalau emosi kita ini udah nggak sehat, ya, kita udah nggak minta Tuhan untuk mengisi atau memperbaiki emosi kita, apalagi kita udah dalam kondisi emosinya udah mulai nggak stabil, ya, galau, waduh dan lain sebagainya. Maka kualitas energi yang keluar juga akan jelek. Bisa nggak ngelihat gini saudara? Mungkin let's say lah, habis hektik terus hidup kita. Kurang istirahat, kurang ini, kurang itu. Banyak masalah saudara harus hadapi. Kalau Anda diajak ngomong, tiba-tiba tajam, cerat gitu. Tiba-tiba tersinggung dengan gampangnya. Tiba-tiba marah dengan gampangnya. Sampai apa saudara? Nggak jarang dari emosi yang udah nggak sehat, orang tuh jadi simpen pahit, jadi simpen dengki, jadi simpen amarah, jadi simpen kejengkelan. Kalau orang udah simpen marah jengkel, yang keluar apa saudara? Energi yang buruk kepada orang di sekitarnya. Dikit-dikit marah, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit nggak suka, dikit-dikit negatif, dikit-dikit mulutnya jelek. Oleh sebab itu, emosi kita itu letaknya kualitas energi kita. Nah, pikiran kita itu tempatnya kita mengelola fokusnya energi kita. Pikiran kita itu tempatnya kita mengelola fokusnya energi kita. Gimana dengan roh kita? Roh kita itu tempatnya gitu, saudara menemukan arti dan tujuan dari energi kita. Arti dan tujuan dari energi kita itu ada di dalam roh kita masing-masing. Nah sehingga Tuhan Yesus jelas banget, dia clear banget di Lukas 5 ayat ke-15 dan 16. After he knows how to perform. Dia tahu gimana perform yang terbaik. Giving the best di pekerjaan, di pelayanan, mungkin di keluarga, di sekitar masyarakat. Tapi dia juga tahu kapan harus isi tangkinya lagi. Supaya tangki energinya ini terisi dengan baik. Sehingga tubuh, jiwa, rohnya sehat senantiasa dalam anugerahnya Tuhan. Energi. Nah pertanyaan yang penting adalah gini, gimana kita menata energi kita? Aplikasinya apa? Supaya kita keluar dari tempat ini, tidak dengan mudahnya kita jadi gampang stres, tidak dengan mudahnya kita jadi gampang marah, tidak dengan mudahnya kita jadi gampang kecewa dalam kehidupan, tapi justru kita bisa menata, sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap pikiran, setiap emosi, setiap tindakan kita, konsekuensinya adalah energi kita. Nah gimana caranya kita menata dengan bijaksana seperti yang Yesus contohkan bagi kita? Yang pertama adalah gini, temukan zona hijau.
Boleh ucapkan sama-sama dengan saya, 2, 3. Temukan zona hijau. Boleh lebih keras lagi, 2, 3. Temukan zona hijau. Anda yang online adalah boleh ketik zona hijau. Gini Bapak Ibu sekalian, gak ada orang yang tahu batas energi kita kecuali diri kita sendiri. Gak ada orang yang tahu. Istri saya gak akan tahu batas energi saya gak akan tahu batas energi istri saya. Semua kita gak ada yang tahu batas energi orang lain kecuali kita sendiri. Nah, menemukan zona hijau itu seperti gini. Apa sih Elisa zona hijau? Menemukan zona hijau adalah kita menemukan kapan dan apa momen yang paling membuat kita termotivasi dan paling membuat kita energize untuk bisa tackling pembahasan atau hal-hal yang terberat sekalipun atau ngurusin hal-hal yang terberat sekalipun dalam kehidupan kita. Itu adalah zona hijau. Kapan dan apa yang membuat kita paling termotivasi, paling energize untuk bisa ngadepin even the big challenges dalam kehidupan kita. Misalnya gini ya, ada orang kalau diajak ngomong pagi, ya kan, diajak ngomong berat, ajak dia ngomong dulu, jangan dibahas dulu, nanti agak siangan. Karena zona hijaunya dia di sana. Tapi ada orang kalau sudah malam diajak ngomong yang berat, membahas sesuatu yang berat, dia udah gak bisa. Tapi zona hijaunya di pagi hari. Setiap kita, Anda mungkin pengusaha, Anda profesional, beberapa di antara kita guru, ya kan? Kalau Anda guru, Anda udah tahu zona hijau Anda itu jam berapa sampai jam berapa dan gimana mengembalikan diri kita kalau udah lelah, udah ngantuk ke zona hijau lagi. Kalau saya boleh kasih contoh tentang diri saya, saudara ya. Zona hijau saya itu mulai berubah sejak pandemi ini. Jadi sejak pandemi, sekarang kalau pagi olahraga dulu, ya kan? Supaya energi fisiknya ada. Kalau tubuhnya sehat, kuat, ya pasti kita punya energi yang lebih baik lagi gitu. Nah setelah pagi saya sadar saya perlu breakfast lalu kasih kopi gitu. Karena gini saudara, istri saya itu morning person. Istri saya itu orang pagi. Jadi dia kalau pagi ngomongnya sama tindakannya itu ngomongnya sudah 10.000 kata dan tindakannya sudah banyak. Jadi saya perlu mempersiapkan diri saya di zona hijau supaya kalau pagi bisa ngobrol dulu sama istri saya tanpa harus pusing dan stres. Nah, karena apa saudara? Saya sudah sadar kalau pagi saya udah kasih kopi, saya di zona hijau. Diajak ngomong apapun, bahas tentang apapun, termasuk yang paling berat, yang paling menantang sekalipun. I'm not gonna get angry. Saya nggak akan jadi orang yang langsung down atau negatif atau marah, enggak. Karena apa? Di zona hijau kita. Nah, sampai siang saya sadar ternyata gini, setelah jam makan siang itu biasanya ada orang gini, habis makan siang itu seger, zona hijau. Ada orang yang habis makan siang justru ngantuk banget bunga main. Apalagi kalau Anda bangunnya pagi. Makanya ada beberapa orang yang saya temukan gini. Saya seringkali tanya, do you take a nap? Kamu istirahat enggak kalau siang gitu? Oh saya kalau siang cukup 15-20 menit merem gini. Bangun tuh udah zona hijau lagi. Saudara. Seger lagi. Disuruh membahas apapun, ngomongin tentang topik apapun itu bisa. Bahkan yang terberat sekalipun. Konflik-konflik terberat pun masih bisa dihandle ketika kita ada di zona hijau. Nah ternyata setiap kita punya kebiasaan hari-hari yang berbeda. Ya kan? Misalnya gini, kalau sore saya biasanya harus kopi lagi saudara. Tujuannya kopi supaya ketendang lagi zona hijau saya ini. Deng masuk di zona hijau, pulang itu enggak, atau di rumah itu enggak jadi orang grumpy tapi masih bisa punya waktu buat main sama anak, masih bisa nemenin, masih bisa ngapain di keluarga. Dan seringkali malam itu kita masih banyak acara, entah itu kelas, entah itu pemuritan, entah itu visitasi komsel lewat online dan lain sebagainya. Nah semua kita dengan profesi kita masing-masing, entah itu yang seniman, itu yang guru, pengusaha, pedagang, profesional. Semua kita harus menemukan zona hijau kita masing-masing. Tujuannya apa? Kenapa kita perlu tahu zona hijau dan kapan kira-kira kita keluar dari zona hijau kita. Supaya kita itu bisa komunikasi sama keluarga kita. Kalau misalnya nih ya, saya udah tahu istri saya ini kalau pagi dia udah 10.000 kata mungkin. Gitu. Kalau saya nggak di zona hijau, bisa berantem terus saudara. Bisa membayangkan keluarga saya gimana. Setiap pagi diawali dengan berantem dulu. Jadi daripada kita berantem terus, lebih baik saya memikirkan, mengkomunikasikan. Kita saling menyocokkan. Oh kalau istri saya dari pagi dia udah zona hijau, saya juga dari pagi sudah zona hijau. Jadi nggak perlu berantem. Jadi kita nggak perlu ngeluarin energi kita untuk hal yang negatif, untuk marah, untuk hal yang jelek. Find your green zone.
Temukan zona hijau kita supaya apa? Dalam komunikasi kita semua bisa jadi lebih baik. Kita nggak perlu simpan kepahitan, kita nggak perlu membuat keluarga kita jadi nggak enak. Tapi semua boleh berjalan dengan baik. Karena apa? Hikmat ini yang Yesus ajarkan. Selalu menemukan kapan, when to perform. Itu yang Yesus tunjukkan. He knows when to perform. Dia tahu kok kapan dia harus perform. Bikin mujizat, ngajar lagi, bikin mujizat lagi. He knows when to perform. Nah, tapi ternyata Tuhan Yesus nggak hanya sampai di sana untuk menemukan zona hijau supaya kita bisa perform baik di keluarga, di pelayanan, dan juga di keluarga. Ternyata dia juga ngajarin, poin yang kedua adalah pentingnya ini saudara, rest and recovery. Boleh kita ucapkan sama-sama, 2, 3, rest and recovery. Ada yang online udah boleh ketik rest and recovery. Karena kalau kita ngelihat ya di ayat yang ke-16. Tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Tuhan Yesus tuh valuing yang namanya rest and recovery. Nah, kebanyakan dari kita itu seringkali dalam hidup ini dituntut dan kita lebih memfokuskan diri kita untuk how to perform, when to perform. Tapi kita nggak pernah memprioritaskan rest and recovery. Rest and recovery selalu disepelekan oleh begitu banyak orang. Nah, jangan salah Bapak Ibu Saudara sekalian, semakin kita nggak tahu kapan kita rest and recovery, justru seringkali itu yang membuat relationship dan keluarga kita tersakiti. Because you don't know when to rest and recovery. Misalnya ada orang sering gini cerita, aku kalau tidur cuma 3 jam. Ush, tiap hari aku tidur 3 jam. Setiap hari pokoknya aku kerja, pulang, bangun lagi, kerja, pulang, 3 jam. Pemikiran saya gini, terus ini pasangannya diapain ini? Diperhatikan enggak? Anaknya papanya ada tapi enggak pernah hadir. Nah ini kan repot gitu saudara. Atau mamanya ada tapi enggak hadir. Soalnya pemikirannya gini, kalau tiap hari kita hanya tidur 3 jam, bisa enggak membayangkan orang kalau sehari hanya tidur 3 jam dan itu tiap hari. Kemungkinan ada kesenggol dikit aja dibacok kita, benar nggak? Barang jatuh aja langsung pasti itu marahnya bukan main karena apa? This person nggak punya tempat untuk rest and recovery. Dan apapun relationship yang kita punya itu pasti akan rusak. Karena we don't know when to rest and recovery. Dan itu yang sering terjadi kecuali kita ini malaikat. Masalahnya kita ini masih manusia. Butuh rest and recovery. Kalau mungkin malaikat gak usah ngomong 3 jam. Mungkin setengah jam aja dia udah cukup paling. Tapi kalau selama kita masih manusia, Yesus saja menunjukkan bahwa kita perlu rest and recovery. Kalau saya boleh mengutip Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Dari banyak cerita di sekitar kita. Tahu gak bahwa rest and recovery itu adalah gaya hidup high performance people. Rest and recovery itu adalah gaya hidup dari high performing people yang ada di sekitar kita. Contoh kalau Anda baca Warren Buffett katanya, ya kan? Dia menjadwalkan rest and recovery. Orang kayak Bill Gates, jam dan jadwal rest and recovery-nya ada. Coba perhatikan ini, the highest paid athlete yang ada di dunia ini. Mereka semua punya yang namanya ini saudara, rest and recovery schedule. The highest paid athlete, harusnya dibayar lebih tinggi gak boleh tidur dong. Lucu kayak gitu saudara, pemikiran kayak gitu. Harusnya udah digaji lebih gede daripada yang lain. Kok tidurnya banyak ini, gimana orang ini. Tapi all the highest paid athlete, semua punya jadwal rest and recovery yang benar. Karena dalam segala sesuatu ternyata bukan hanya waktu yang penting, tapi energi ditaruh di mana itu sangat penting sekali. Kapan digunakan itu sangat penting sekali. Nah, apa dampaknya kalau kita rest and recovery? Kalau kita rest and recovery, maka tubuh fisik kita, ya, tempatnya energi fisik kita itu terisi. Tangkinya terisi. Emosi kita, tempatnya kualitas energi kita itu terisi. Kita bisa ngeluarin kualitas energi yang baik. Pikiran kita tempatnya fokus energi kita.
Dari pikiran kita milih kok mana yang dibahas, mana yang nggak dibahas, mana yang diladenin, mana yang nggak diladenin. Konflik apa yang harus digedein, mana yang nggak digedein, kita tahu. Dari situ kita bisa memfokuskan seluruh energi kita. Dengan rest and recovery juga ini loh saudara. Spirit kita itu mengarahkan arti dan tujuan energi yang Tuhan titipkan. Supaya dimanapun kita berada, di keluarga, di pekerjaan, di pelayanan, kita boleh jadi berkat buat orang yang ada di sekitar kita. Kita nggak datang ke keluarga dalam kondisi pokoknya tinggal yang jeleknya. Enggak. Kita nggak datang ke keluarga pokoknya tinggal bawa sampahnya dibuang ke keluarga kita. Enggak. Justru mereka juga bisa lihat the best side of my dad. Sisi terbaik papaku, sisi terbaik mamaku, sisi terbaik orang tuaku bisa kita lihat. Karena apa? Yang pertama, kita menemukan zona hijau kita. When to perform. Yang kedua, kita juga belajar ini rest and recovery. Gimana mengisi tangki kita lagi. Nah, yang ketiga Bapak Ibu Saudara sekalian, ini penting nih. Jadwalkan deep and inner work. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3, jadwalkan deep and inner work. Dengan lebih keras lagi, 2, 3, jadwalkan deep and inner work di dalam kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa sih deep and inner work? Deep and inner work itu penting. Apalagi kalau kita ngaku kita ini pengikut Yesus. Ya kan? Tahu nggak suatu hari Tuhan Yesus dia pernah mengajarkan kepada kita untuk bangun fondasi. Fondasi yang ada di dalam kita, fondasi hati dan fondasi iman itu penting banget. Fondasi hati dan fondasi iman itu sangat-sangat penting. Lalu dalam setelah Lukas 5, Tuhan Yesus dia mengajar tentang when to perform, rest and recovery, mengisi tangki energi. Di Lukas 6 pernah Tuhan Yesus ngajarin gini. Siapa membangun di atas batu, itu orang bijak. Nanti kalau banjir datang, hujan lebat datang, rumah itu akan berdiri kokoh di sana. Tapi kalau orang gak bijak, dia akan bangun rumahnya di atas pasir. Fondasinya gak kuat. There is no deep and inner work. Banjir datang, hancurlah bangunan tersebut. Nah, yang membuat beda apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Yang membuat beda adalah gini. Jangan cuma dengar firman, tapi jadilah pelaku firman. That's how you build deep and inner work. Bukan cuma dengar, tapi jadilah pelaku firman. Itu deep and inner work. Karena kalau enggak, hari-hari ini semua orang bisa dengar apapun, dimanapun, kapanpun. Tapi makin banyak orang dengar, ya. Not deep and inner work, bukan fondasi hati dan iman dan karakter yang makin kuat. Tapi banyak orang ini tambah pinter ini sekarang dari pandemi, pinter. Vocabulary rohaninya makin tinggi. Kalau ngomong makin rohani. Tapi deep and inner worknya enggak ada. Kan sama. Di sebelah ini ada yang namanya banyak burung, saudara. Pinter itu salah satu asisten rumah tangga yang di gereja ini. Diajarin, burung itu bisa sama kayak orang hanya dengar, lalu waduh vocabulary-nya tambah bagus nih, tambah rohani gitu. Tapi there is no deep and inner work. Fondasi hati, fondasi iman dan karakter Kristusnya enggak ada. Nah ini yang bahaya kalau kita nggak membangun deep and inner work. Karena ya Bapak Ibu Saudara sekalian ya, menjadi suami itu bukan tugas yang mudah. Menjadi pria yang sehat untuk kemuliaan nama Tuhan itu bukan tugas yang gampang. Menjadi istri yang efektif dan berdampak itu juga bukan tugas ringan. Menjadi wanita single yang semakin serupa dengan Yesus itu juga bukan tugas yang asal-asalan. Jadi single mother, single father yang hari ini terus berjuang bagi keluarga saudara. Tidak mudah untuk dijalani. Tapi jangan lupa fondasinya harus dikuatkan. Deep and inner work harus dibangun. Bukan cuma dengar, jadi pelaku firman. Itu powerful bagi setiap kebutuhan keluarga kita. Ayo udah berapa banyak saudara yang anggota keluarga yang mungkin jago kalau ngomong rohani, jago kalau pelayanan, jago kalau untuk hal-hal yang agama. Tapi kalau di rumah
pulang kerja, buang sampah. Pasangannya pokoknya tinggal dibentak-bentak. Where's the foundation? Where's the foundation? Fondasi hati, fondasi imannya itu perlu dikuatkan. Deep and inner work-nya harus ada. Nah oleh sebab itu, boleh gak saya mendorong kita semua? Jangan sepelekan Tuhan. Jangan sepelekan Tuhan. Loh Pastor Yose ini gimana? Masa gak tahu kesungguhan saya? Saya gak pernah kok menyepelekan Tuhan. Loh, boleh gak tanya? Tiap hari masih doa saat teduh, menyembah, baca renungan, baca Alkitab. Gak usah sejam, 5 menit aja. Banyak loh anak Tuhan gak kayak gitu. Itu namanya menyepelekan Tuhan sebetulnya. Ya kan Tuhan tinggal di hati. Gimana kita bisa mengasihi yang gak kelihatan kalau kita gak setia dengan yang kelihatan? Hanya untuk datang ibadah online, apalagi sekarang online. Tahu gak orang menyepelekan Tuhan? Ini mohon maaf ya agak sedikit. Saya kasih contoh yang agak mendadak gini. Misalnya jam 10 ibadah. Nanti ajalah gampang. Akhirnya hari itu gak ibadah. Terus kita ngomong gini, masa gitu aja Tuhan marah? Tuhan gak marah. Tapi tahu gak, you just menyepelekan Tuhan dalam hidupmu. Waktunya komsel. Di situ Tuhan bicara lewat diskusi, tapi buat kita gampang lah. Bolos juga ada yang gak ada yang ngerti, pokoknya dialasin aku sibuk, selesai. Intinya gini saudara, build deep and inner work, jangan sepelekan Tuhan. Jadilah pelaku firman dalam kehidupan kita. Supaya you can be the best version yang Tuhan mau bagi kita semua. You can be the best husband yang Tuhan mau bagi kita. You can be the best wife yang Tuhan mau bagi kita. You can be the best anak-anak, orang tua, single mother, single father, single people sekalipun. You can be the best version yang Tuhan mau ketika kita izinkan Dia lakukan deep and inner work di dalam diri kita masing-masing. So hari ini kita ngelihat apa yang Yesus contohkan kepada kita semua. Dan saya berdoa sekali lagi, efektivitas kita itu bukan hanya diukur dari gimana kita menggunakan waktu. Tapi efektivitas kehidupan kita itu dilihat bagaimana kita menggunakan energi yang Tuhan titipkan dalam waktu kita yang terbatas ini. So why don't we minta sama Tuhan, ayo Tuhan kasih aku hikmat. Untuk boleh ngelihat green zone, saya boleh menemukan zona hijau saya di mana. Saya boleh ambil waktu untuk rest and recovery seperti Yesus lakukan. Dan lebih dari itu bilang sama Tuhan, do your deep and inner work di dalam saya. Saya mau jadi pelaku firman Tuhan. Dan ketika kita ngelakuin itu sama-sama, ini yang jadi doa kita semua saudara. Anda ada di keluarga saudara gak gini, waduh rek, keluar roh ambil temenmu, gak apa-apa, nanti kamu bencana orang di rumah gitu. Gak perlu kayak gitu saudara. Tapi setiap kita boleh ada di rumah dan kehadiran kita itu ditunggu oleh anggota keluarga kita. Come on, bukankah itu yang Yesus mau? Dimanapun kita berada, di pelayanan kehadiran Anda ditunggu, di pekerjaan kehadiran Anda ditunggu, di keluarga kehadiran Anda ditunggu. Karena Anda adalah terang dan garam bagi dimanapun Tuhan tempatkan kita. Nama Yesus dipermuliakan dalam hidup kita. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Yesus kita sekalian. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Dengan memejamkan mata, dengan menadangkan kedua tangan kita ke harapan Tuhan. Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa denganmu. Kau Tuhanku, Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa dengan, sekali lagi bersama-sama. Kau Tuhanku
yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa denganmu. Dengan mata dipejamkan, berapa banyak di ruangan ini kita semua yang berkata, Anda yang online sekalipun Anda berkata, Tuhan beri aku kebijaksanaan-Mu. Biar aku boleh belajar dari Yesus bagaimana mengeluarkan energi dengan bijaksana dan bagaimana mengisi tangki energi kami dengan bijaksana. Dan kalau itu Anda, Bapak Ibu Saudara sekalian yang online maupun yang onsite, di atas maupun di bawah, kalau itu Anda dan Anda berkata, Tuhan aku butuh hikmat-Mu, beri aku kebijaksanaan. Boleh enggak tadakan kedua tangan kita ke hadapan Tuhan sekali lagi. Dan kalau Anda menadakan kedua tangan kita ke hadapan Tuhan, tirukan doa saya bersama-sama. Tuhan Yesus, kemauan seluruh ruangan yang di atas, di bawah, yang online dengan suara yang keras, dimanapun Anda berada, 2, 3, Tuhan Yesus, mohon hikmat-Mu, kasih kami kebijaksanaan dalam menata energi, supaya kami boleh tahu kapan kami harus mengeluarkan di waktu yang tepat, di saat yang tepat. Dan kami boleh punya hikmat untuk boleh rest and recovery di waktu yang tepat, di saat yang tepat. Tuhan Yesus, kerjakan your deep and inner work di dalam hidupku, supaya aku punya fondasi yang kuat. Dan lewat hidupku, kebijaksanaan Tuhan dicurahkan. Orang di sekitar kami boleh melihat ada Yesus dalam hidup kami. Nama-Mu dipermuliakan lewat hidup kami. Kemang boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Yesus kita. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian, hikmatnya turun atas kita semua. Sebentar kita akan kembali ke tempat kita masing-masing dengan menarikkan tangan kita ke hadapan Tuhan sekali lagi untuk menerima doa berkat. Diberkatilah setiap jemaat Tuhan dengan berkat yang berlimpah-limpah. Berkati kesehatan kami dan keluarga kami. Berkati pendidikan dan kecerdasan next generation kami. Berkati cinta kami kepada Yesus, makin hari makin cinta Tuhan Yesus. Berkati pekerjaan keuangan kami, bukan hanya lihat keberhasilan. Izinkan kami semua berjaya di dalam anugerahnya Tuhan. Bapak, berkati kami dengan hati yang seluas samudra. Berkati kami dengan hikmat-Mu, kreativitas-Mu ya Tuhan. Supaya kami boleh menang dalam hidup kami sehari-hari bersama dengan Yesus. Engkau melihat semua kami yang bawa persembahan perpuluhan, persembahan khusus, janji iman ke rumah Tuhan. Engkau gak pernah kembalikan sama. Tapi Engkau membuat kami menuai perkara ajaib demi perkara ajaib dalam tiap langkah hidup kami. Hikmat-Mu tinggal di dalam kami untuk menata energi hidup kami menjadi berkat, berdampak bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati sama-sama kita berkata, amin. Amin. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Yesus kita. Selamat siang, God bless you, sampai jumpa minggu depan.